Saya akan menjelaskan pengertian uang dalam Islam. Yang pertama, ada definisi uang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Uang dalam Al-Quran diidentifikasikan dengan dinar, dirham, dan warik. Dinar dan dirham merupakan mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Hadis Rasulullah menyampaikan bahwa uang harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan tidak boleh ditimbun. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa jangan berlebihan dalam jumlah uang yang ditransfer dalam sebuah transaksi. Dengan demikian, definisi uang dalam Al-Quran dan hadis menekankan pada fungsi uang sebagai standar pengukuran nilai, media pertukaran, dan penyimpanan nilai kekayaan, serta melarang praktik riba yang dapat merugikan masyarakat. Lalu, yang kedua ada perbedaan dengan definisi ekonomi konvensional. Jika pada konvensional, uang dalam ekonomi konvensional sering diidentifikasikan atau sering diidentikan dengan modal. Uang dapat diinterpretasikan secara bolak-balik atau interchangeability, yaitu sebagai uang dan sebagai modal. Jika dalam Islam, uang tidak diidentifikasikan sebagai modal atau kapital. Uang adalah public goods yang berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fungsi uang secara ekonomi konvensional. Selain sebagai alat tukar, uang dalam ekonomi konvensional juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai, standar pengukuran, dan standar pembayaran di masa yang akan datang. Fungsi uang dalam Islam. Yang pertama ialah sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi. Dalam ekonomi Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan, melainkan sebagai sarana untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang juga berfungsi sebagai standar pengukuran nilai barang dan jasa. Ini dapat memungkinkan masyarakat untuk menetapkan harga dan melakukan perhitungan ekonomi dengan lebih mudah. Yang ketiga, penyimpanan nilai uang juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai kekayaan. Meskipun uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai, Islam mengharamkan menimbun uang tanpa tujuan yang produktif. Uang seharusnya beredar di masyarakat dan tidak disimpan secara pasif, karena hal ini dapat menyebabkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Yang terakhir ialah fungsi sosial dan ibadah. Fungsi uang dalam Islam sangatlah penting, baik dari segi sosial maupun ibadah. Dalam aspek sosial, uang berperan sebagai alat pertukaran yang adil dan penyebar kesejahteraan melalui zakat dan sedekah. Dalam aspek ibadah, uang digunakan untuk menghitung zakat dan memenuhi kewajiban keagamaan lainnya. Dengan demikian, penggunaan uang dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga pada nilai-nilai moral dan spiritual yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saya akan menceritakan sejarah mata uang dalam Islam. Uang adalah alat tukar perdagangan yang penting untuk keberlangsungan ekonomi suatu negara ataupun peradaban. Mata uang Islam dibuat pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Menurut buku ekonomi makro Islam, karya Husna Nikmatul Ulya, uang emas dan perak diperkenalkan Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 sebelum Masehi. Adapun di peradaban Islam, emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah sampai kekhalifahan Turki Utsmani berakhir. Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya Al-Anwal fi Daulatil Khilafah berpendapat bahwa dinar dan dirham telah dikenal oleh orang Arab sebelum Islam datang karena aktivitas perdagangan yang mereka lakukan dengan negara di sekitarnya. Dinar diimpor dari Romawi, sedangkan dirham diimpor dari Persia, sebagaimana dijelaskan Abdul Qayyum dalam buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Standarisasi berat dinar dan dirham mengacu pada hadis Rasulullah SAW, yaitu timbangan adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran adalah takaran penduduk Madinah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar 642 Masehi, bersamaan dengan percetakan uang dirham pertama di kekhalifahan, diberlakukan standar hubungan berat antara dinar dan dirham, yaitu berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham. Standar ini diberlakukan hingga pertengahan abad ke-13, baik di negeri Islam maupun non-Islam.
Pada tahun 75 Hijriah atau 695 Masehi, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham khusus yang bercorak Islam. Pada dirham tersebut terdapat lafaz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi. Sejak saat itu, dirham Persia tidak dipakai lagi. 2 tahun kemudian, Abdul Malik bin Marwan juga mencetak dinar khusus yang bercorak Islam. Ia menginstruksikan untuk menghapus gambar-gambar manusia dan hewan pada dinar dan dirham untuk diganti dengan lafaz Islam. Adapun lafaz Islam yang tercetak misalnya Allahu Ahad dan Allahu Bak. Selain itu, dinar dan dirham pada satu sisinya diberi tulisan La ilaha illallah, sedangkan sisi sebaliknya diberi tanggal percetakan dan nama khalifah yang sedang memerintah. Dikutip dari buku Perekonomian Islam, Sejarah dan Pemikiran, karya Fakhri Zamzam, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melarang pemakaian mata uang lain di seluruh wilayah Islam. Ia juga menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang melakukan percetakan mata uang di luar pencetakan negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari program politik Arabisasi aparatur negara. Tidak hanya menyatakan kedaulatan dinasti Islam, kebijakan ini juga menjadi sarana pengumuman keabsahan pemerintah pada waktu itu yang terpatri pada uang dinar dan dirham. Masih dari buku Perekonomian Islam, Sejarah dan Pemikiran, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai pribadi yang berkemauan keras dan berkemauan dalam melaksanakan pembangunan. Beberapa pembangunan yang ia lakukan diantaranya pembangunan jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintah, dan sebagainya. Hukum-hukum terkait penciptaan dan peredaran uang. Yang pertama, uang hanya boleh dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas yang sah seperti Bank Sentral. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hanya lembaga resmi yang berwenang untuk mengatur uang agar tidak terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan. Yang kedua, dalam Islam, menciptakan atau mengedarkan uang palsu adalah tindakan yang dilarang dan termasuk dalam kategori jarimah atau kejahatan. Pelakunya dapat dikenakan hukuman takzir sesuai dengan hukum pidana Islam. Yang ketiga, peredaran uang dilakukan melalui transaksi yang adil dan tidak mengandung unsur riba. Riba dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Yang keempat, stabilitas nilai uang sangat penting dalam ekonomi Islam. Mekanisme peredaran uang harus memastikan kestabilan nilai uang dan mencegah inflasi yang tidak terkendali. Yang kelima, dalam fatwa MUI dinyatakan pertukaran mata uang diperbolehkan dalam hukum Islam, asalkan dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku dan tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Fatwa Dewan Nasional nomor 28 tahun 2002 menyatakan bahwa jual beli mata uang harus memenuhi ketentuan tertentu agar tidak melibatkan praktik riba. Dan yang terakhir, dalam penukaran mata uang sejenis, jika ada perbedaan jumlah yang diterima dan diberikan, maka hal itu termasuk praktik riba. Namun, jika pertukaran dilakukan antara dua jenis mata uang yang berbeda, misalkan dari rupiah ke dolar, maka transaksi tersebut dianggap sah atau diperbolehkan. Penerapan konsep uang dalam Islam di kehidupan ekonomi modern. Berikut merupakan salah satu contohnya. Penyelesaian sengketa pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, terdapat hubungan hukum yang erat antara bank syariah dan nasabah. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kasus ini menunjukkan bagaimana bank syariah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum syariah. Hal ini juga menegaskan pentingnya akad dalam hubungan antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas. Kesimpulan,
Melalui kajian mendalam terhadap teori nilai uang dalam pandangan Islam, dapat disimpulkan bahwa uang memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan uang secara baik dan benar. Konsep emas dan perak sebagai standar nilai, larangan riba dan spekulasi serta kewajiban zakat dan infak merupakan beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Every time I put my hand up, was in your fit. But you find me ugly.